warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah, jamaah rahimani rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, atas segala kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat kesempatan, dan nikmat kesehatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi, ada sebuah hadis lumayan panjang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Islam itu penuh dengan kebaikan. Salah satu kebaikan yang banyak insya Allah yang saat ini sedang kita lakukan. Kenapa? Kata baginda Nabi, jika ada seseorang berniat ingin melaksanakan sholat ke masjid, maka sejak dia berniat itu sudah dinilai pahala. Sebelum kita berangkat ke masjid itu Pak, sudah dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di rumah ambil air wudu, maka kata Rasulullah SAW, ketika air itu menyentuh muka kita, maka tetesan air dari muka kita itu mengalir juga dosa-dosa kita. Ketika kita membasuh tangan kita, maka dosa-dosa dari tangan kita itu berguguran. Ketika kita menyelesaikan wudu dan kita berdoa, itu dapat kebaikan yang banyak. Belum cukup sampai di situ, kata baginda Nabi, ketika dia melangkahkan kaki kanannya keluar dari rumahnya, maka satu langkah itu menaikkan derajatnya di sisi Allah. Dia langkahkan kaki kirinya, itu adalah penghapus dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita masuk ke masjid, maka kita melaksanakan sholat dan mendapatkan pahala kebaikan sholat yang banyak sekali. Jangankan sholat subuhnya Pak, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh saja yang kita lakukan, kata Rasulullah SAW, rakaatani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat sunnahnya saja begitu, bagaimana sholat wajibnya? Dan kata Rasulullah SAW, ketika dia masuk di masjid, di saat itulah ada malaikat yang melepakkan sayapnya seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. 3 doa ini yang sama-sama kita harap. Kata para malaikat, ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, berikan dia rahmat, berikan dia kasih sayang. Allahumma tub alaihi. Ya Allah, berikan orang-orang ini jalan kembali kepadamu. Dan kata Rasulullah SAW, malaikat itu selalu berdoa demikian, malam yusik walam yudis. Ada 2 yang membuat malaikat itu berhenti berdoa untuk kita selama kita di dalam masjid. Kapan? Ketika kita mengganggu orang lain, ketika kita batal wudu. Selama kita tidak batal wudu, selama kita tidak mengganggu orang lain, selama itu pula kita ada di dalam masjid, para malaikat akan mendoakan kebaikan untuk kita. Semoga kita semua mendapatkan kebaikan dari doa-doa malaikat ini. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimani rahimakumullah. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga salawat yang kita baca telah mendekatkan kita kepada
Rasulullah SAW di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pesan yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu salah satu mufassir paling terkenal, salah satu ulama paling diakui di abad ini. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ketika beliau berbicara tentang rezeki, kata beliau, rezeki itu ada tingkatannya. Dan tingkatan yang pertama, kata beliau, al-malu adna darajat rizki. Kalau mau diberikan penilaian tingkat-tingkat itu rezeki itu Pak, kata beliau, harta adalah rezeki yang paling rendah. Kemudian yang lebih tinggi daripada harta itu, wal afiyatu a'la darajat rizki. Lebih tinggi dari harta yang kita miliki itu adalah kesehatan. Kesehatan itu, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, adalah rizki yang derajatnya lebih tinggi dari kesehatan. Kemudian ada harta, ada kesehatan, lebih baik dari itu lagi adalah wasolahul abna min anwa'i afdhal rizki. Dan memiliki anak yang soleh dan solehah itu termasuk dari jenis rizki yang paling utama. Harta, sehat, punya anak, istri yang soleh-solehah. Tapi yang paling sempurna, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, waridhu rabbil alamin tamamur rizki tamaman kamilan. Dan bisa meraih ridho Allah, bisa beribadah kepada Allah, ini adalah rizki yang sempurna, yang paripurna. Jemaah rahimani rahimakumullah, mari kita renungi apa yang beliau sampaikan ini. Rizki harta itu tak penting. Kita ini orang Islam ini penting untuk mencari harta, untuk banyak harta itu penting Pak. Karena suatu ketika Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, lahir di Palestina, umur 2 tahun ketika bapaknya meninggal, dibawa ibunya berguru kepada namanya Imam Az-Zanji di Mekah sampai beliau umur 7 tahun. Nanti beliau umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran, sudah hafal banyak ilmu, kata Imam Az-Zanji sudah habis ilmu. Maka ketika beliau umur 8 atau 9 tahun, kata gurunya, engkau pergi kepada Imam Malik. Imam Syafi'i itu setelah dari Imam Az-Zanji Imamul A'immah di Mekah, kemudian beliau berguru kepada Imam Malik. Nah, di Imam Malik itu beliau luar biasa, sehingga mendapat pengakuan dari Imam Malik dari umur 9 sampai 15 tahun umurnya bersama Imam Malik. Beliau mendapat pengakuan, kata Imam Malik, kalau ada orang yang minta fatwa kepada sementara nggak ada, minta kepada anaknya. Jadi umur 15 tahun sudah diberi pengakuan oleh Imam Malik boleh memberi fatwa. Nah, ketika beliau umur 15 tahun, umur 12 tahun Imam Malik wafat, maka beliau ingin berguru kepada muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i itu Pak, kalau kita kenal ada 4 mazhab yang paling umum. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ada 4 ini dan semuanya bersambung Pak. Imam Syafi'i itu berguru langsung kepada Imam Malik. Beliau ini tidak sempat berguru kepada Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena ketika Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah, Imam Abu Hanifah itu wafat. Maka sering dikatakan matal imam wa wulidal imam. Satu imam wafat, satu imam lain dilahirkan. Tapi beliau ingin tetap berguru kepada murid-murid Imam Abu Hanifah di Baghdad, di Irak. Maka beliau cari siapa murid terbaiknya. Salah satu muridnya Imam Abu Hanifah itu Pak, namanya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, pembesar mazhab Hanafi. Nah, ketika beliau Imam Syafi'i di Imam Malik, beliau kan dilahirkan dari keluarga sederhana, anak yatim, tidak begitu banyak uang. Kepada Imam Az-Zanji, itu ulama besar yang sederhana. Ke Imam Malik, orang tidak terlalu sederhana, tapi juga tidak mewah-mewahan. Sehingga terbentuk di dalam fikir Imam Syafi'i, kalau orang ahli ilmu itu ya tidak banyak uangnya, kira-kira begitu.
Di dalam fikir Imam Syafi'i, orang ahli ilmu itu tidak terlalu banyak uangnya. Orang ahli ilmu, orang ahli agama itu ya hidup sederhana dan lain sebagainya. Tapi ketika beliau masuk ke majelisnya Imam Asy-Syaibani, Pak, itu Imam Syafi'i langsung di dalam hatinya, masa saya mau berguru kepada ini? Dikisahkan bahwa Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu seperti Imam Abu Hanifah, ulama yang kaya raya, pakaiannya itu pakaian terbaik, tempatnya itu tempat terbaik, bahkan tempat duduknya itu kayak raja. Maka di dalam hatinya Imam Syafi'i bergumam, masa saya mau belajar kepada orang yang kayaknya bergelimang harta ini, banyak hartanya. Imam Syafi'i itu hampir mengurungkan dan belajarnya kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, tiba-tiba Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani memanggil Imam Syafi'i, "Sini, taat." Kata beliau, "Kayaknya kamu keberatan melihat penampilanku yang pakaianku mahal, semuanya serba mahal ini." Maka kata Imam Syafi'i tidak menjawab, cuma diam saja. Kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, "Kamu ke rumahku, di rumahku banyak harta. Nanti harta itu engkau bawa, kamu kasih ke orang tukang mabuk. Nanti harta berikutnya kamu kasih ke orang yang nakal itu." Kata Imam Syafi'i spontan, Jangan dikasih harta itu orang yang nakal itu. Kenapa? Kata Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, nanti dia tambah nakal. Kalau orang mabuk banyak uang, ya tambah mabuk. Orang tambah ini banyak uang. Maka Imam Syafi'i bergumam sendiri, kata Imam Syafi'i, berarti uang itu memang harus dimiliki oleh orang yang baik agar digunakan untuk kebaikan. Kalau digunakan untuk orang yang tidak baik, ya digunakan untuk yang tidak baik. Jadi harta itu penting, Pak, untuk kita. Di saat itulah Imam Syafi'i berubah. Kita penting untuk memiliki harta. Jangan sampai harta ini dimiliki oleh orang yang tidak baik, karena akan digunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Tetapi catatannya, harta itu bukan tujuan. Harta yang banyak itu adalah wasilah untuk kita bisa mencapai kebaikan. Kenapa harta itu ditempatkan rezeki yang paling rendah oleh Syekh Muhammad As-Sa'rawi? Karena memang harta itu bisa dimiliki siapa saja, Pak. Orang beriman bisa punya harta, orang ingkar bisa punya harta. Bahkan harta itu bisa didapat dengan cara yang tidak halal juga bisa. Maka kita harus menetapkan bahwa harta itu penting kita cari, kita miliki, tapi bukan tujuan. Harta itu hanya wasilah yang banyaknya itu dimintai pertanggungjawaban, sedikitnya juga akan dimintai pertanggungjawaban. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, "La yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba." Kedua kaki seseorang tidak bisa bergeser di hari kiamat kecuali sudah diselesaikan 4 pertanyaan. An umrihi fima afna. Kita akan ditanya nanti di akhirat dari umur kita, untuk apa umur kita habis. Sekarang kita sudah rata-rata umur 30, umur 40, umur 50 tahun. Kira-kira kita flashback, Pak, lebih banyak itu apa umur kita ini dihabiskan. Padahal kita lihat di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tujuan penciptaan kita ini, Pak, diciptakan untuk beribadah. Sekarang kita lihat umur kita ini lebih banyak untuk apa habisnya. Kalau umur kita tidak lebih banyak untuk beribadah, untuk kebaikan, maka kita perlu mawas diri. Maka itulah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad. Beliau mengutip salah satu hadis, "Man balagha arba'in wa lam yablugh hasanatu sayyi'atu falyatadawwa maq'adahu minan nar." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang ditulis oleh Al-Ghazali di dalam Ayyuhal Walad, siapa yang umurnya 40 atau lebih tetapi dia rasa belum tertarik kepada kebaikan, umur sudah 40 masih lebih tertarik kepada sesuatu yang tidak baik, maka kata Rasulullah SAW sebagaimana dikutip oleh Al-Ghazali, dia seharusnya sudah siap-siap mau masuk di neraka bagian mana. Wa'iyatubillah. Karena sudah umur 40, Pak, sebenarnya sudah matang kita.
Sebagaimana Rasulullah SAW ketika umur 40 itu menerima wahyu. Memang sudah matang kita sudah beda lagi pikirannya. Sudah bukan pikirannya besok mau bergaya apa lain sebagainya. Umur 40 itu kita sudah normalnya. Umur Rasulullah SAW ini kan 60-an saja. Beliau 63 tahun, ya kita 60-65. Syukur-syukur yang sudah 70. Kalau sudah 70 itu Pak, sudah berhenti sudah. Apa yang sudah tidak seharusnya. Karena memang sudah lebih dari kebiasaannya. Maka kalau sudah 40 kita belum tertarik untuk kebaikan, kata baginda Nabi falyatabawwa maq'adahu minan, dia harus cari-cari kira-kira siap-siap untuk di neraka bagian mana. Waliyahzubillah. Kata Nabi, tidak bergeser kaki seseorang nanti di hari kiamat kecuali selesai ditanya 4 hal. Dari umurnya, umur kita dihabiskan untuk apa? Padahal kita ini diciptakan untuk ibadah. Wa an jasadihi fima abla, dan kita tidak bisa bergeser melanjutkan perjalanan ke surga kalau kita belum selesai dipertanyakan tentang jasad kita. Apa habis rusaknya jasad kita ini? Badan kita sudah kering, ini untuk apa? Untuk apa tangan kita dipergunakan? Untuk apa kaki kita dipergunakan? Bahkan untuk apa pikiran kita itu dihabiskan? Itu nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ternyata badan kita rusak untuk sesuatu yang tidak baik, maka kita tidak bisa melanjutkan ke surga. Kemudian yang ketiga yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita melanjutkan, kata baginda Nabi, wa an ilmihi fima amila bih, dan kita akan ditanya tentang pengetahuan kita, bagaimana kita mempertanggungjawabkannya, bagaimana kita mengamalkan ilmu kita. Maka orang berilmu itu Pak, di dalam bahasa Al-Quran, la yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina ya'lamun, la yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Orang yang punya pengetahuan tidak akan pernah sama dengan orang yang tidak punya pengetahuan. Orang yang punya ilmu itu spesial Pak. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menggambarkan ana mu'allimun nasal khair, dan kata Nabi, orang yang berilmu itu derajatnya tinggi. Orang punya ilmu itu singkatnya spesial di dalam agama ini. Tetapi ilmu yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin besar, semakin tinggi ilmunya, harusnya semakin tinggi kemanfaatan yang kita berikan. Semakin besar ilmu yang, semakin banyak ilmu yang kita punya, semakin sempurna ilmu yang kita miliki, maka pertanggungjawabannya, amalnya harusnya itu lebih dari orang yang tidak berilmu. Maka kata Rasulullah SAW, Inna asaddan nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'u bi'ilmi. Jadi orang punya ilmu itu spesial, orang punya ilmu itu tinggi derajatnya. Tetapi kalau sampai tidak bermanfaat ilmunya, tidak diamalkan ilmunya, hanya pengetahuan yang lewat saja, hanya pengetahuan yang bahkan digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, ingat-ingat ancaman Nabi. Inna asyaddan nasi azaban, sesungguhnya azab yang paling besar yaumal qiyamah, pada hari kiamat, alimun lam yanfa'u bi ilmi, orang berilmu yang tidak mendatangkan kebaikan ilmunya itu. Waliyahzubillah. Ya gampangnya jemaah rahimakumullah, tambah pintar dia, tambah pintar caranya untuk nakal itu ya. Tambah banyak ilmunya, tambah banyak dalilnya untuk berbuat yang tidak. Dan di tempat kita Pak, di negara kita itu kayaknya itu bukan kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang pintar yang mau bertanggung jawab dengan ilmunya. Coba kalau kita mau flashback itu Pak, kejadian di negara kita, berapa banyak orang yang ditangkap menyalahgunakan anggaran, korupsi Pak.
Ternyata banyak juga yang gelarnya ustaz, yang di depannya ada hajinya. Bahkan dulu ada kasus orang menggelapkan dana di Kementerian Agama, uangnya itu uang Al-Quran. Bayangkan Pak ya, ini ustaz kiai, dia korupsinya itu bukan uang lain Pak, uang pengadaan Al-Quran. La haula wala quwata illa billah. Ini kan betul-betul hadis ini Pak, tambah banyak ilmunya, tambah rusak akibatnya. Makanya Rasulullah ancam paling berat azabnya adalah orang berilmu yang tidak mendatangkan manfaat ilmunya. Jadi kita akan ditanya tentang pengetahuan kita. Dan kata Rasulullah SAW, kita tidak bergeser kaki kita sebelum wa an malihi min aina tasabah wa fima anfaqa. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang harta kita. Kalau harta ini Pak dimintai pertanggungjawabannya nanti, bukan seperti di audit BPK itu Pak. Kalau di audit BPK ya bisa lewat mungkin, ada yang tidak kelihatan. Ini diaudit oleh malaikat. Di auditnya itu bukan dapat dari mana saja, dapat dari mana dicek, dihabiskan untuk apa dicek. Baru kita bisa menyelesaikan perjalanan kita. 4 hal ini yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita harus memposisikan harta itu sebagai wasilah saja. Cari harta yang banyak, tapi harus benar cara mendapatkannya, harus benar cara menggunakannya. Baru harta ini menyelamatkan, baru harta ini menjadi rizki yang barokah, rizki yang mendatangkan manfaat. Kemudian di atasnya rizki, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi adalah wal afiyatu a'la darajatir rizki. Harta itu penting Pak, uang itu penting. Tapi kalau tidak sehat, walaupun banyak uangnya, tidak ada manfaatnya juga, tidak berguna uang itu. Nah, ciri-ciri orang yang sudah tidak sehat itu Pak, yang harus badan kita itu sudah ngasih tanda kalau tidak sehat. Kalau sholat itu Pak, tidak bisa ini, sudah tidak bisa sempurna. Dulu tawarruk sudah susah, mau ruku sudah tidak bisa begini. Ruku kalau ada di antara kita, rukunya sudah 45 derajat begini Pak. Nah itu sudah tidak sehat badan kita itu Pak. Dan biasanya walaupun banyak uangnya, tidak begitu bisa menikmati. Banyak uangnya Pak, mungkin miliaran di akun bank, disimpan di rumah bahkan ratusan miliar. Kalau sudah sholatnya tidak bisa lurus begitu Pak, sudah 45 derajat, apalagi sudah cuman begini, itu walaupun dihidangkan sate, dihidangkan gulai, tidak nikmat itu Pak, tidak bisa dinikmati. Berarti harta itu penting, tapi lebih penting sehat. Betapa banyak orang yang banyak uangnya, tapi dia tidak bisa menikmati hartanya. Kenapa? Dia terbaring di rumah sakit. Nah, ada di saat yang lain, ada orang nggak begitu banyak hartanya, cuman sekedar ada, tapi badannya sehat. Kalau sudah makan itu Pak, walaupun hanya nasi putih dan ikan asin, lahap sekali, itu berarti lebih tinggi itu sehat daripada banyak uang. Tentu yang bagus, banyak uangnya, sehat badannya. Semoga kita semua diberikan 2 rezeki ini. Kita banyak uangnya, tapi sehat badannya. Dan jemaah rahimani rahimakumullah, banyak di antara kita yang tidak bersyukur, lupa bersyukur padahal badan kita sehat. Kita badannya sehat, kesempatannya banyak, tapi kita masih mengeluh, aduh, tidak ada rezeki. Padahal sehat itu rezeki yang lebih baik daripada hanya uang. Itulah yang disampaikan oleh baginda Nabi di dalam riwayat Muslim, ni'matani maghbunun katsirun minan nas, maghbunun fi katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang kebanyakan orang lalai untuk mensyukurinya. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Nikmat sehat, badan sehat, mau ngapain saja bisa, itu nikmat Pak, harus disyukuri. Karena tidak semua orang bisa punya kesehatan, bisa punya kesempatan. Ada orang
yang punya uang banyak, misalnya ada orang yang korupsi banyak, bisa ratusan miliar, tapi dia divonis seumur hidup di penjara. Mau diapain uangnya itu, Pak? Uangnya banyak, tapi hidup di dalam jeruji besi. Apalagi sampai sipirnya itu betul-betul tidak boleh ada uang masuk, ya tidak ada manfaatnya, cuma ditumpuk saja, cuma punya nama saja. Maka harta yang paling rendah itu, rezeki yang paling rendah itu harta, di atasnya lagi itu adalah kesehatan dan kesempatan, dan di atasnya lagi punya harta, alhamdulillah, sehat badan, alhamdulillah. Dan yang lebih membahagiakan, kata Syekh Mutawalli As-Sa'rawi, adalah sholahul abna, punya istri, punya anak yang soleh-solehah, itu lebih utama daripada hanya sekedar punya harta, dari sekedar sehat. Punya harta, badan sehat, tapi anaknya durhaka, sempit hidup. Punya uang, punya kesempatan, mohon maaf, tapi istri tidak nurut, disempit hidup. Sudah uang nyari sendiri, capek sendiri, mau beli ini dimarahin sama istrinya. Jangan itu, tidak lama itu, Pak, tidak tenang gitu, Pak. Jadi yang lebih sempurna itu kita punya uang, punya sehat, punya anak yang soleh dan soleh. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, kenapa anak itu lebih, rezeki yang lebih tinggi daripada sekedar harta dan kesehatan. Kalau harta Pak kita meninggal ya sudah selesai juga. Kalau kesehatan kita meninggal ya tidak bermanfaat lagi, sudah meninggal. Tapi kalau anak yang soleh, bahkan ketika kita sudah tiada, dia akan mengirimkan pahala kepada kita. Kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, "Idza mata Adam inqata a'maluhu illa min thalath." Ketika anak Adam ini sudah meninggal, kita besok sudah dikuburkan, terhenti semua kesempatan kita untuk beramal soleh. Mau bersedekah tidak bisa lagi, mau sholat tidak bisa lagi. Hanya ada 3 yang masih mengirimkan kita pahala. Hanya ada di antaranya 3 yang masih mengirimkan pahala kepada kita. Kata baginda Nabi, min shadaqatin jariyah. Kalau kita punya uang, sedekahkan, apalagi sedekah jariyah, bangun masjid, masjidnya mati lampunya, berikan lampu. Selama lampu itu menyinari orang yang sholat, selama itu pula pahalanya mengalir kepada kita. Ada orang membangun musola, kita sumbang. Selama masih ada orang sholat di situ, walaupun kita sudah dimakan cacing tanah, sudah menyatu dengan tanah, maka masih ada aliran pahala kepada kita. Ada orang membangun jalan, kita sumbang jalanan itu, kita bantu pakai tenaga, maka itu termasuk shadaqatin jariyah, sedekah yang dimanfaatkan terus menerus, pahalanya juga mengalir kepada kita. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih. Ketika kita sudah meninggal, terputus semua kesempatan untuk mendapatkan amal. Salah satu yang masih ada itu ilmu yang kita ajarkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang saya pribadi menginspirasi saya, Pak. Ada salah satu ulama, Imam Nawawi salah satunya, yang ditulis oleh Asy-Syaikh atau Al-Imam Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ini salah satu mufti terakhir dari kekhalifahan Islam sebelum bubar. Jadi namanya Abdul Fattah Abu Ghuddah, sebelum dibubarkan oleh Mustafa Kamal Atatürk gitu ya, di Turki itu. Jadi Abdul Fattah Abu Ghuddah menulis sebuah kitabnya itu berjudul Khamsina Ulama'ul Uzzab Alladzina atharul ilma ala zawaj. Ada 50 ulama yang luar biasa, mereka merelakan diri tidak menikah demi menyebarkan ilmu. Salah satunya yang tidak menikah itu adalah Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi itu tidak menikah, Pak. Kenapa tidak menikah? Kata beliau, di mazhab beliau tidak apa-apa laki-laki tidak menikah selama dia tidak khawatir terjerumus ke dalam maksiat. Tetapi tidak menikah itu harus dihabiskan untuk menyebarkan ilmu.
Karena kata Imam Nawawi, nikah itu sunnah Nabi. Bagus kalau orang menikah, itu mengikuti sunnah Nabi. Tapi kalau dia tidak menikah, maka dia harus memilih jalan ilmu. Dan itu yang dipilih oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ini Pak, umurnya pendek, hanya 45 tahun umurnya. Tapi luar biasa Pak, ilmunya itu luar biasa. Kalau kita baca itu, mau pilih satu kitab saja, kayaknya mikir-mikir Pak. Kita membaca Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab saja bisa habis tidak seumur hidup ini satu kitabnya. Padahal beliau menghasilkan beberapa puluh kitab. Maka beliau mendedikasikan hidupnya untuk ilmu. Itu yang menginspirasi saya. Kalau ada jadwal pengajian, walaupun capek, saya pasti datang. Kenapa? Karena saya belum diberikan Allah keturunan. Jadi saya tidak bisa mengharapkan doa dari anak yang soleh dan soleh ini. Walaupun saya punya anak angkat, tapi kan kalau hadisnya itu harus anaknya. Nah ini kan kita mengharap saja. Nah bagaimana caranya dia ditukar? Kalau tidak punya anak yang soleh dan soleha, cari ilmu yang banyak, sebarkan. Karena itu juga bisa memberi manfaat. Contohnya Al-Imam An-Nawawi tidak punya anak, tetapi hampir semua orang Islam mengenal Imam Nawawi. Hampir semua kita pernah mendengar hadis lewat jalur Riyadhus Shalihin misalnya. Kita pernah belajar fikih, cara sholat kita mendapatkan dari Al-Muhadzab, kita mendapatkan dari Al-Majmu', kita mendapatkan dari sarahnya Al-Muharrar. Itu saking banyaknya manfaatnya Imam An-Nawawi. Karena jamaah rahimani rahimakumullah, punya anak, punya istri yang memberikan menjadi rezeki yang manfaat itu bukan sekedar anak. Nabi Ibrahim itu Pak juga diuji tidak punya anak sampai 80 tahun. Mumpung kita mau Idul Kurban, kita bahas dulu sedikit tentang keluarganya Ibrahim. Di dalam Al-Quran, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian mau mencari teladan yang baik, keluarga yang menjadi teladan, salah satunya Nabi Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Nabi Ibrahim itu hampir-hampir sempurna Pak. Beliau sendiri Nabi Ulul Azmi, istrinya dua-duanya istri yang solehah. Kenapa solehah? Melahirkan nabi-nabi. Yang Sarah melahirkan Yakub, yang Hajar melahirkan Ismail. Dari jalur Israel itu muncul nabi-nabi banyak. Yakub itu nama lain Israel. Muncul nabi-nabi yang banyak. Dari tulang sulbinya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, muncul nanti Sayyidul Anbiya, penghulunya para nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluarga yang bisa kita jadikan contoh, orang bapaknya, istrinya, anaknya sampai cucu-cucunya. Itu luar biasa. Kalau Al-Quran mengatakan kalau mau cari suri tauladan, ambil Ibrahim dan keluarga. Ibrahim itu bagaimana Pak? Ibrahim itu luar biasa. Beliau harus melawan keluarganya, harus berhadapan dengan bapaknya, harus berhadapan dengan rajanya. Bahkan puncaknya Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Karena Nabi Ibrahim itu ikhlas berjuang ini hanya untuk Allah, maka Allah katakan, ya naruni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Dibakar tapi api itu Allah suruh menjadi dingin, tidak panas kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu diuji dengan dirinya, diuji. Kemudian beliau diuji dengan istrinya. Istrinya Nabi Ibrahim itu yang pertama itu Sarah. Sarah itu Pak terkenal dengan kesolehannya. Sarah itu terkenal dengan istri yang sangat soleha. Itu dibuktikan dengan Sarah itu diuji, dicarikan masalah oleh Raja Mesir. Kemudian Sarah itu bisa bertahan, dan nantilah Sarah itu diberikan hadiah, disuruh memilih salah satu budak yang dimiliki oleh Raja Mesir, dan Sarah itu nanti memilih Hajar. Dan Sarah dan Ibrahim itu diuji sampai 80 tahun Pak. Kalau di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim itu selalu berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Setiap sholat bayangkan ya,
ini nabi yang dianggap sebagai Abu Tauhid, sebagai bapaknya Tauhid, sebagai ulul azmi, nabi terbaik, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi ini tidak diberikan keturunan, maka setiap hari Pak Nabi Ibrahim itu di dalam sholatnya berdoa, Rabbi habli sholihin, istri solehah yang mana yang tega gitu ya. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, kalau aku tidak punya anak, siapa yang melanjutkan dakwah ini? Maka Sarah itu Pak tidak tega, kalau begitu aku belum bisa ngasih anak, ayo aku carikan istri lagi. Luar biasa ya. Kira-kira ada dari istri kita begitu Pak ya? Bapak-bapak, ya Allah, mau minta cucu banyak, cucunya cuma satu. Baru kata neneknya, nanti Pak cari lagi. Ya tidak ada juga begitu. Jadi Sarah itu begitu Pak. Akhirnya dicarikan oleh Sarah istri yang lebih baik darinya. Bapak-bapak sekalian, kita selalu, saya dulu, karena tidak tahu dapat dari mana informasi itu ya. Hajar itu kita anggap namanya Hajar batu, orang hitam kayak batu. Padahal itu bukan pakai hak Pak. Siti Hajar itu pakai hak. Si Sayyidah Hajar pakai hak. Artinya bukan orang batu. Tapi Hajar itu Pak, kata Bintu Syadi, ada namanya Aisyah Abdurrahman. Nanti kalau bapak-bapak punya kesempatan cari bukunya ini. Ini Aisyah Abdurrahman ini salah satu mufassir perempuan unik Pak. Dulu orang ahli mufassir itu laki-laki, tapi ada mufassir perempuan namanya Aisyah Abdurrahman. Nama penanya Bintu Syadi. Saya suka baca bukunya karena dia beliau ini menyajikan sejarah bukan hanya dengan teks, tapi beliau menyajikan sejarah dengan teks dan diteliti pakai pendekatan ilmiah begitu. Nah, kata Bintu Syadi, Hajar itu Pak bukan orang jelek. Hajar itu adalah anak raja yang bapaknya kalah perang dengan Raja Mesir tadi, kemudian ditawan anaknya. Jadi dia itu orang cantik, tapi memang orang terbuang. Makanya Siti Hajar orang terasing. Bapaknya kalah perang, ditawan oleh Raja Mesir. Kemudian Raja Mesir ini mengganggu Sarah. Sarah itu kuat imannya, kagum. Kalau begitu, kamu memang orang soleh, ambil salah satu budak. Dia pilih yang terbaik. Dipilihlah Hajar. Nah, ketika Hajar itu diambil, dinikahkan dengan Ibrahim. Itu luar biasa ya. Dinikahkan dengan Ibrahim. Ketika nikah dengan Ibrahim, beberapa waktu ini nikah dengan Sarah, 80 tahun tidak punya anak. Nikah dengan Hajar, tidak sampai setahun langsung hamil. Ini namanya perempuan Pak, walaupun soleh tetap cemburu. Nah, maka puncak dari kecemburuan siapa? Sarah itu. Dan cemburu itu tidak dosa Pak. Jadi kalau ada istri kita, bapak-bapak punya 2 istri, istri yang pertama itu cemburu, itu tidak dosa. Yang dosa itu kalau sudah ngasih sianida di kopinya, itu baru dosa itu. Kalau belum begitu tidak dosa Pak. Karena Siti Aisyah istri Nabi itu juga pencemburu. Kita dapat sebuah cerita, Siti Aisyah itu cemburu, dan kata Aisyah, yang paling aku cemburu bukan istri yang ada. Siti Aisyah itu cemburu kepada Khadijah Pak. Kok bisa? Karena Nabi itu setiap waktu selalu mendoakan Khadijah. Kata Aisyah, aku ada di depannya, kok bisanya Nabi mendoakan Khadijah? Dari cemburu dalam konteks yang positif. Semoga nanti aku juga didoakan gitu. Maka kemudian ketika Aisyah itu cemburu, Nabi juga berdoa. Aisyah, kau minta doa? Ya, kata Nabi, ya Allah, semoga masukkan Aisyah ini ke dalam surga, berikan kebaikan kepadanya. Maka Aisyah itu menangis dan memeluk Nabi. Senang kamu Aisyah? Senang. Kata Nabi, ini yang kudoakan untuk umatku. Ini luar biasa Pak. Kita selalu didoakan oleh Rasulullah SAW. Balik tadi ke cerita tadi singkat. Ketika langsung langsung hamil, ya cemburu Pak. Siapa yang tidak cemburu langsung hamil? Maka Sarah ngasih pilihan, Ibrahim, kayaknya kamu hidup saja sudah dengan Hajar. Tinggalkan aku, kembalikan aku kepada orang tua. Tidak sanggup aku hidup begini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala justru memuji Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika anaknya lahir masih merah, disuruh asingkan ke tempat jauh. Maka Nabi Ibrahim antar itu anaknya ke tempat itu. Ini namanya Hajar ini kan orang yang sudah terasing ya, sudah jadi budak, kemudian dapat harapan sebentar, ternyata harus ditaruh di tempat terasing lagi. Itu luar biasa Pak ceritanya Bintu Syadi. Ketika Ibrahim itu meninggalkan Hajar,
itu Hajar itu memegang tangan Ibrahim. Ya Ibrahim, lima taf'al bihada. Ibrahim, kenapa kamu begini? Aku kemarin jadi budak, jadi tawanan, baru setahun dapat harapan. Engkau taruh di tempat yang tidak ada kehidupan. Nabi Ibrahim sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak yang sudah merindukan anak 80 tahun, bisa bapak-bapak bayangkan itu suasana batinnya itu Pak. Nah bisa berkata-kata. Karena Ibrahim itu karena ini perintah Tuhan, dia lanjut. Maka kata Hajar terakhir, ailahuka yaf'alu bihada. Apakah Tuhanmu ailahuka amaluka bihada? Apakah ini perintah Tuhanmu? Nabi Ibrahim dengan suara berat mengatakan, na'am, iya. Hajar, kalau begitu Tuhanmu tidak akan menyanyiakan. Maka Hajar itu balik merawat anaknya. Hanya ditinggal beberapa bibit kurma dan beberapa air, dimakan sebentar habis. Maka disitulah nanti muncul syariat sa'i. Hajar itu Pak, walaupun perintah Tuhan tetap berusaha lari ke sana kemari. Nanti pada ujungnya dia lahir keluar Zamzam. Dan disitulah ketika Nabi Ibrahim itu sudah kejauhan, baru Nabi Ibrahim angkat tangan yang dia berikan dalam Al-Quran. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan nasi tahwi ilaihim wa yarzuqhum minas thamarat la'allahum yarshudun. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, aku titipkan anak istriku di lembah yang tidak ada penghidupan, tapi di samping rumahmu. Ya Allah, jadikan mereka orang yang mendirikan sholat. Luar biasa Pak. Belum cukup sampai di situ, ketika anak ini, ayat Al-Quran yang melanjutkan itu ya, ketika Ismail yang dititip, Ismail itu akhirnya kaya raya Pak dan Hajar. Ismail itu kaya raya. Kenapa? Karena ada air Zamzam, orang lewat itu harus bayar, buat kemah bayar. Maka Ismail dan Hajar itu jadi orang kaya. Tapi ketika anak ini sudah umur 15-an tahun, datang perintah menguji lagi. Falamma balagha ma'as, ketika anaknya sudah jadi remaja bisa membantu, turun perintah lagi. Ya bunayya inni ara fil manam anni atba'uka fanzur madza tara. Wahai anakku, datang perintah kepadaku, aku disuruh menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ya Allah, luar biasa ujian Nabi Ibrahim Pak. Diuji tidak punya anak, ketika punya anak harus diasingkan ke dalam tempat yang tidak ada kehidupan. Ketika anaknya sudah dewasa, sudah bisa membantu lagi bagus-bagusnya, disuruh sembelih lagi. Dan anak yang mendapatkan yang soleh, yang tadi anak yang soleh itu ukuran begini. Anak yang soleh itu apa jawabannya? Ya abatif alimatu ma satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kalau ini memang perintah Tuhan, lakukan, sembelih saja. Aku akan menjadi orang yang sabar. Nah, kalau kita punya anak Pak, mau disembelih, mau disembelih kamu, lakukan Pak. Kalau ini kebaikan. Baru kita tidak punya uang Pak, kita tidak sehat, tetap senang Pak. Walaupun sakit ada anak yang merawat. Tapi kalau anak kita jangankan mau disembelih, pergi beli gas, beli sendiri Pak, capek atau di sekolah, Pak itu tidak senang hidup itu Pak, tidak tenang hidup itu. Dan Ismail itu Pak bukan hanya mengatakan sembelih saja Pak. Kata Bintu Syati, ada 3 permintaan Ismail. Pak, aku hanya minta 3 hal. Pertama, tolong kata beliau, ikat kuat-kuat tanganku dan tajamkan itu pisaunya. Kenapa nak? Kata Ibrahim, kata Ismail, agar engkau tidak kesulitan ketika menggorokku. Allah Akbar. Begini Pak, masih dia pikir bapaknya biar tidak kesulitan, ikat Pak dan tajamkan. Kemudian yang kedua kata Ibrahim, tolong Pak, singkat bajumu dan lepas bajuku. Kenapa nak? Saya khawatir ada percikan darah nanti dilihat oleh ibuku sehingga dia tidak ridho dengan perintah Allah. Yang dia pikirkan mau disembelih ini Pak, yang dia pikirkan bapaknya, yang dia pikirkan ibunya. Yang terakhir kata Ismail, Pak, balik salami ila ummi bi anni minas sabirin. Wahai bapakku, sampaikan salamku kepada ibuku, anaknya jadi anak yang soleh. Kira-kira Pak, kalau punya anak seperti ini, seperti apa kebahagiaan? Tidak bisa dinilai dengan harta, tidak bisa dinilai dengan kesehatan.
Maka yang terakhir, jemaah rahimani rahimakumullah, harta itu rezeki yang kita cari tapi hanya wasilah. Di atas harta masih kita tidak punya harta, alhamdulillah badan sehat. Tapi yang sempurna kalau anak dan istri kita itu menjadi soleh dan soleha. Dan semua itu Pak harus mengantarkan kita kepada nikmat yang sempurna. Apa? Waridho rabbil alamin, tamamur rizki tamaman kamilan. Dan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah rezeki yang sempurna. Jangan dibalik. Demi membahagiakan anak kita tidak dapat ridho Allah. Demi membahagiakan istri kita tidak dapat ridho Allah. Demi mendapatkan uang kita tidak dapat ridho Allah. Demi mendapatkan kesehatan kita tidak dapat ridho Allah. Kenapa? Harta, kesehatan, keluarga, semuanya itu wasilah agar kita bisa mendapatkan rezeki yang sempurna. Apa itu? Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan mendapatkan ridho Allah, Allah ridho kepada kita, hidup kita jadi tenang. Allah ridho kepada kita, hidup kita jadi tentram. Dan Allah ridho kepada kita, kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma hadi ila siratal mustaqim. Kami cukupkan, sudah masuk Isra. Sudah masuk Isra. Jika ada yang ditambahkan, ditanyakan, silakan. Sebelum kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, tadi diceritakan tentang Imam Nawawi Ustaz, itu yang Riyadhus Shalihin itu Ustaz. Alhamdulillah di masjid kita ini setiap selain Sabtu pagi selalu baca, habis baca subuh itu dibacakan 1-2 hadis dari Imam Nawawi, dan salah satu penyambung lidahnya Imam Nawawi di masjid ini adalah Pak Solusi. Saya ingin bertanya tentang ini Ustaz. Di pertemuan yang sebelumnya 2 bulan yang lalu yang puasa waktu itu terkait dengan harta yang sebagai harta yang diinfakkan oleh kita. Tadi juga disinggung oleh Ustaz terkait dengan harta diinfakkan dalam bentuk lampu, sampai lampu itu berfungsi akan akan menjadi jariah kita. Nah, dulu di pertemuan sebelumnya itu Ustaz pernah menyampaikan kalau kita ingin mensedekahkan atau menginfakkan harta kita ke suatu masjid, misalkan ada baiknya kita juga dibolehkan bertanya gitu Ustaz ya. Hati-hati supaya nanti untukannya itu apa gitu. Jangan sampai pengurus masjid itu juga harus hati-hati untuk mengelola itu supaya jamaah atau yang menginfakkan hartanya itu terputus itu. Nah, pertanyaan saya, apakah bagaimana caranya kalau kita ini ingin menginfakkan harta kita, terus kemudian atau menanyakan, nanti tolong harta saya ini yang kami infakkan ini diperuntukkan untuk apa misalkan ya, yang amat di masjid, yang mana contohnya karpet atau apalah gitu ya. Itu bagaimana caranya? Apakah itu etis ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Kayaknya orang eksak Pak Yus ini, kayak 2 bulan yang lalu masih ingat. Saya sendiri mungkin sudah lupa. Baik Pak, terima kasih. Saya termasuk penggemarnya Imam Nawawi Pak. Saya ingin cerita dulu sedikit 2 menit terkait Imam Nawawi biar kita tambah semangat baca Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi ini luar biasa Pak. Kita di Indonesia ini rata-rata bermadzhab Syafi'i. Kalau kita ditanya sholat subuh kok kunut setiap subuh, salat kok kunut, dari mana itu? Padahal dengan Ahmad bin Hanbal itu tidak kunut itu, di Saudi itu tidak ada kunut itu, kecuali akhir Ramadan ya. Kenapa? Karena di Indonesia ini rata-rata bermadzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i itu salah satu madzhab yang tadi saya pernah ceritakan, salah satu madzhab yang paling banyak diikuti. Kita sholat ikut Nabi dengan metodologi penelitiannya Imam Syafi'i. Dan Imam Nawawi itu Pak salah satu ulama terhebat di dalam madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i itu Pak di penyusunnya Imam Syafi'i. Nama kitabnya Al-Um.
Nah, nanti Al-Um ini Pak, sebenarnya Al-Um itu bukan ditulis tangan oleh Imam Syafi'i. Al-Um itu ditulis oleh murid Imam Syafi'i, namanya Imam Al-Muzani. Maka saya punya kitab Al-Um itu Pak, redaksinya begini. Qala Syafi'i, nasso alayya Syafi'i. Imam Syafi'i mendektekan kepada, kira-kira yang tulis Imam Syafi'i oh bukan? Bukan, mendektekan. Nah, Imam Syafi'i itu punya murid namanya Imam Al-Muzani. Nah, maka nama kitabnya Imam Al-Muzani itu Khulasatul Muzani. Imam Al-Muzani ini punya murid namanya Imamul Haramain, Imamul Juwaini, ini Nihayatul Matlab. Ini disarah Nihayatul Matlab, kemudian berikutnya itu disarah oleh Al-Ghazali lewat 3 kitab yang fenomenal itu di fikih, Al-Wajiz, Al-Basit, Al-Basit. Ada 3 kitab. Kemudian 3 kitab ini disarikan jadi satu, jadi Al-Khulasoh. Itulah khulasohnya yang dimiliki oleh gurunya Imam Syafi'i, Imam Nawawi, namanya Imam Ar-Rafi'i, lewat kitab Al-Muharrarnya Imam Ar-Rafi'i. Nah, Al-Muharrar ini Pak disempurnakan penelitiannya lagi oleh Imam Nawawi. Nah, di dalam kitab Al-Madkhal ila Madhhab Syafi'i, Imam Nawawi itu mendapat predikat As-Syafi'i Shaghir, Imam Syafi'i kecil. Kenapa? Metodologinya diletakkan oleh Imam Syafi'i, disempurnakan oleh Imam Nawawi. Nah, jadi Imam Nawawi itu memang spesial Pak. Jadi luar biasa banyak ulama yang memuji Imam Nawawi. Dan hebatnya Imam Nawawi ini Pak, tidak punya musuh. Kalau Imam Nawawi, Imam Ibnu Taimiyah itu misalnya banyak yang tidak suka juga, banyak yang suka, banyak yang suka. Imam Ghazali banyak yang suka, banyak yang tidak suka. Imam Nawawi itu Pak salah satu ulama unik, semuanya suka. Mau di NU ngajinya Riyadhus Shalihin, mau di tabligh, jemaah tabligh, Salafi, Muhammadiyah ngajinya sama itu. Jadi salah satu ulama yang unik karena disukai oleh semua golongan. Itu salah satu keberkahan Imam Nawawi. Jadi kita lanjutkan kalau baca Riyadhus Shalihin yang terakhir, bagaimana Ustaz etis apa tidak? Ya sebenarnya Pak, kalau kita mau sedekah peruntukan, sebaiknya mau disampaikan, Pak, saya mau beli karpet. Kalau Pak, uang saya ini tolong belikan karpet. Kalau ada orang begitu ingin uangnya dijadikan karpet, maka pengurus masjid bilang, mohon maaf Pak, karpet penuh, nanti aja atau cari masjid yang lain. Memang orang mau beli karpet. Nah, kalau dia Pak, saya mau ngasih berinfak, tolong carikan yang bermanfaat di masjid. Nah, terima sudah, itu infak. Makanya seperti BMH Pak ya. Saya sering menyampaikan ke BMH, yang digunakan untuk operasional itu pastikan bukan uang peruntukan. Uang peruntukan yang tidak disebut itu 2 Pak, wakaf dan zakat. Wakaf itu peruntukan untuk wakaf. Tidak boleh uang wakaf tadi digunakan untuk, ya mohon maaf, ada acara makan-makan habis ini, uang wakaf digunakan. Itu uang wakaf yang uang wakaf. Uang zakat ada peruntukan untuk 8 asnaf, walaupun nanti kita bisa dapat fisabilillah. Ustadznya saya dari Bukit Pak, ya biasanya kan diganti bensinnya, yaitu mungkin kita masih bisa berdebat di fisabilillah. Tapi kalau sudah peruntukan, ada yang tidak peruntukan, apa itu? Sedekah dan infak. Orang memang ingin bersedekah ke masjid ini, jadi pinter-pinternya pengurus masjid sudah digunakan sebaik-baiknya. Ada makan-makan, kan memang digunakan. Saya kayak tadi subuh ini, memang orang disuruh gunakan untuk yang bermanfaat. Selama bermanfaat, ridho itu bapak-bapak. Nah, selama bermanfaat, ridho bapak-bapak. Tapi kalau uang peruntukan Pak, memang mengurus agama itu ya harus sambil tanya-tanya juga. Kan ada orang kan, pokoknya ya gunakan aja sudah, uang sudah dikasih. Padahal ini dulu mintanya itu wakaf, lelang marmer. Kalau memang lelang marmer Pak, belikan marmer. Kan kita ini berakad ya. Akad itu sesuatu yang sakral Pak. Mohon maaf, orang menikah dengan orang kumpul kambing gitu. Kalau di Jawa kumpul koko, sini tidak ada koko, kumpul kambing. Itu bedanya apa? Akad Pak. Satunya akad juga, satunya cuma bayar. Padahal terkadang Pak, lebih mahal itu kumpul kambing daripada nikah. Kalau orang nikah itu Pak, kalau istrinya baik, dapat uang 10.000 sehari, dia masih terima. Kalau orang mohon maaf yang simpanan, mana mau Pak, sebulan dari kasih uang. Lebih mahal itu yang tidak sah itu. Jadi akad itu spesial Pak.
Kemarin saya kami di MUI didatangi MUI Pusat Kevin Nafis membicarakan tentang BPJS. Nah ini ya jangan ditanyakan tentang BPJS ya ke saya. Nah beliau minta dukungan ke MUI di sini bahwa BPJS ini sesuai dengan syar'i. Saya ini online Pak ya, nanti bisa di cross check mungkin. Nah, kalau ada ya karena memang ada saksinya saya sampaikan ya walaupun ada dewan syariahnya, saya ikut BPJS. Tapi kalau mengatakan BPJS ini syar'i, lihat akadnya itu belum bisa Pak. Kenapa saya ikut kalau saya pribadi? Karena memang sudah terdesak negara mewajibkan. Tidak bisa sih kalau tidak punya BPJS ngurus akad. Jadi itu Pak. Tapi kalau BPJS ini kan internal kami dengan MUI Pusat, provinsi, saya perwakilan Balikpapan kemarin, ya saya sampaikan, ya ini pusat, bagaimana Pak Kiai? Ini akadnya ini, karena untuk menjadi halal itu Pak, akadnya itu bukan akad hiburan, akadnya itu harus akad hibah, pemberian. Kalau akad hiburan ya ada masa orang hibah, orang ngasih bapak-bapak yang sumbangan yuk untuk RT ini, yang nggak nyumbang, bapak lambat nyumbang, dikasih denda. Mau nggak begitu kira-kira? Nah itu maksudnya memang di dalam akad itu spesial, sehingga nanti Pak Yus kalau ada orang bilang tolong belikan jam, kalau mau dibelikan jam terima, kalau enggak Pak, masjid ini tidak butuh jam, saya aja masjid butuh jam begitu. Nah tapi kalau ini infak umum kayak infak subuh, ya gunakanlah yang menurut pengurus ini berman, karena itu bukan infak baru. Nah begitu ya Pak Yus ya. Jadi kalau kita kira-kira etis tidak bertanya, nah itu kembali kepada kita sendiri. Kalau memang di situ biasa sih masjid Pak, ada masjid di mana ya lagi lelang nih. Dan itu menurut saya harus segera dicabut karena sudah 2 tahun kayaknya masih ada lelangnya. Masjidnya sudah mau jadi. Gimana itu? Lelang masjid per meternya 2 juta. Masjidnya sudah dibangun. Itu harusnya dirubah lelangnya, jangan lelang tanah lagi. Lelangnya sudah selesai itu. Kalau orang bayar, saya beli 10 meter, baru dia tanah sudah lunas, beli yang lain aja lah. Tidak sesuai dengan akad sudah Pak. Padahal akad itu kan apa ya? Mitsaqul ghalidh, janji yang tidak boleh diingkari kan. Nah, makanya kalau mitsaqul ghalidh diputus itu diganti dengan talak. Ini talak itu ya. Kedengarannya saja tidak enak. Talak. Kenapa? Memutus mitsaqul ghalidh, janji suci diputus walaupun halal tapi dibenci. Nah itu orang Indonesia, bapak-bapak saya yakin tidak tahu juga arti talak, tapi tidak enak di telinga itu. Kenapa? Memutus mitsaqul ghalidh, janji yang kita mungkin cukup ya. Alhamdulillah ila salatul mustaqim kita selesaikan di tempat makan kalau ada diskusi berikutnya. Berikutnya ya Pak. Oh saya Boleh sedikit. boleh. Saya tertarik dengan BPJS. BPJS karena ini sudah menyangkut itu. Jadi BPJS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz karena bicara BPJS, karena BPJS ini yang menerima ini kadang-kadang ada, karena ini diharuskan oleh pemerintah. Ya seperti Ustaz sampaikan, nanti kalau nggak ada BPJS, saya nggak bisa urus macam-macam. Oke, seandainya kita BPJS itu kita membayar iuran setiap bulan, membayar dipotong terus. Seandainya saya tidak pernah menggunakan BPJS, tapi saya bayar terus sampai saya meninggal, saya tidak pernah menggunakan BPJS. Yang saya bayar itu berupa apa itu terhadap pemerintah? Apakah itu saya suka? Apa itu karena itu kewajiban? Bagaimana itu dikembalikan pemerintah? Kalau saya memang ditakdirkan tidak sehat terus sampai begitu meninggal, saya belum menggunakan BPJS itu. Itu satu. Yang kedua, karena di samping itu tidak adanya itu BPJS itu dibatasi kepada rumah sakit yang cuma 3 hari diwajibkan itu pulang keluar. Si pasien itu nanti masuk lagi setelah itu. Apa aturan ini yang apa? Ini bagaimana terakhir? Terutama dari MUI ini karena ini bicara seperti apa saya katakan tadi. Kalau saya tidak menggunakan BPJS, tapi saya sudah bayar kewajibannya. Itu gimana itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi saya sampaikan sebenarnya saya offset ya, harus saya tidak sampaikan. Jadi saya bilang tolong jangan dikomentari karena kemarin saya komentar BPJS ini belum bisa memenuhi kriteria syariah. Nah tapi di Aceh Pak, di Aceh ada BPJS syariah. Di Aceh nanti bapak cek di internet BPJS syariah. Akad BPJS ini Pak sebenarnya mau sama Kiai Khalil Nafis dan teman-teman. Jadi ini lengkap ini. Kiai Khalil Nafis itu perwakilan MUI yang latar belakang NU. Kiai Amir Syah Tambunan itu wakil ketua MUI yang latar belakangnya kedua Muhammadiyah. Ada Kiai Bukhari Muslim yang latar belakangnya ya umum lah ya teman-teman salaf terwakili juga di situ ya. Dan itu Dewan Pengawas Syariah. Nah, yang di Aceh itu bisa dianggap syariah. Nah, saya ini Pak, kenapa kemarin tadi saya sampaikan, ya harusnya jangan ditanya biar saya tidak kaku gitu. Karena saya ini santri kampung Pak. Saya cuman ya apa yang ada di kitab unik itu yang saya pahami. Gitu. Nah, BPJS ini kemarin saya sampai 2 hari Pak kami dipanggil di kantor MUI seharian di Hotel Jatra dari pagi sampai sore. Nah itu untuk dijelaskan. Nah tapi kan kalau pendapat pribadi, ya pendapat pribadi kan tidak bisa dirubah. Nah BPJS ini Pak, bapak-bapak iuran itu ya sama dengan bayar pajak. Ya memang itu sudah diambil negara sekarang nih. Ya sama dengan bapak bayar apa, itu sudah bisa diminta lagi Pak, kecuali BPJS ketenaga kerjaan. Nah BPJS kesehatan maksudnya, itu sudah mau disyariahkan. Biar bapak-bapak yang biasa ngaji ini tidak was-was, kan begitu maunya. Makanya ini lagi dikelola. Kalau mau disyariahkan, sekarang belum, masih mau ini Pak, mau disyariahkan karena sudah jadi keputusan negara, semuanya harus BPJS. Niatnya bagus Pak, yang kaya membantu yang miskin juga berkontribusi, dan itu sudah dibayarin negara Pak. Kemarin datanya, saya bukan orang ahli BPJS ahli begitu, karena kemarin baru dijelaskan 90 juta orang dibayarin oleh pemerintah BPJS itu. Jadi banyak pemerintah bayarin. Tapi ini kan pemerintah ini ya tidak banyak-banyak juga uangnya Pak. Harus bapak-bapak juga iuran. Nah sehingga itu desil 1 sampai desil 5 yang dapat BPJS itu yang banyak memakai. Desil itu kelompok lah ya, kelompok rentan. Orang miskin itu dibayar pemerintah semua. Jadi memang itu akadnya Pak. Kita kalau sekarang ini yang sekarang bagaimana Ustaz? Sekarang itu ya kita kayak bayar wajib Pak, pemerintah wajib. Saya meninggal nggak pernah pakai, ya kayak bapak bayar pajak, ya sudah habis hilang itu Pak, tidak ada begitu. Ya ini mau disyariahkan, kita dorong bersama Pak, semoga ini bisa jadi BPJS syariah. Tadi kalau BPJS syariah, bapak-bapak harus akad ke hibah, betul-betul ngasih uang untuk apa saja sudah uangnya. Begitu. Nah, makanya kemarin saya kejar itu Pak Kiai, hibah itu tidak bisa ditakdir. Hibah itu tidak bisa orang dimintai sumbangan. Sumbangan kan suara ya. Kemudian dia tidak nyumbang, ada bisa di sini, ayo 17-an sumbangan dia kota PRT. Kalau tidak nyumbang, dia tidak nyumbang. Jangan ditunggu setahun nih. Kira-kira begitu lah Pak logikanya. Sehingga ini memang ya harus masih jalan panjang untuk. Sebenarnya kalau dari kami Pak ada jalannya, mau syariah bagaimana? Tanggung aja semua dari negara. Nah, tanggung aja semua dari negara. Tapi itu bukan wilayah saya. Saya tadi ingin menyampaikan BPJS ini niatnya sudah baik. Tinggal bagaimana sedikit lagi dicari caranya biar bapak-bapak yang sudah biasa ngaji ini tidak was-was. Kan itu saja ya kita khawatir. Kita mau kebaikan itu punya kita bersama. Negara ini kan punya kita bersama ya. Kita mau yang baik-baik, makanya kami dari UI mendorong itu Pak, segera temukan caranya. Bagaimana orang ini, kalau tanya ke bapak-bapak ke saya, Ustaz, BPJS syariah apa enggak? Saya mau jawab nanti, belum syariah, disangka Ustaz ini tidak mendukung negara. Kalau saya jawab itu syariah, saya berkhianat terhadap ilmu. Makanya saya bilang, kalau bapak-bapak nanya, saya itu BPJS. Kalau bapak nanya, Ustaz, BPJS syariah, ya tidak usah ditanya ke saya Pak, saya tidak menjawab gitu. Kira-kira tadi saya tidak menjawab. Saya itu BPJS niatnya baik, tapi mari kita dorong untuk bisa disyariahkan. Bahwa keluar juga tidak BPJS sudah jadi undang-undang,
malah ditangkap saya habis ini ke polisi ya. Kalau saya bilang bapak-bapak harus ikut BPJS, itu haram masuk neraka. Saya ikut BPJS Pak. Saya ikut BPJS. Ini niat baik dan saya tidak menjawab selain di Aceh. Aceh itu punya BPJS, saya tidak. Baik, kita tutup dengan berdoa mungkin. Jemaah sekalian, saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.